Pada video ini kita akan belajar logaritma. Kita akan belajar konsep dasarnya apa itu logaritma dan sifat-sifat logaritma yang sangat penting buat kalian ya. Selain di matematika, kalian juga akan ketemu di logaritma di pelajaran lainnya. Seperti di kimia saat kalian belajar tentang keasaman atau pH. Kemudian di fisika juga kalian akan menggunakan logaritma. Itu nanti tentang intensitas bunyi ya. Jadi pastikan kalian menguasai materi ini. Pelajari video ini dengan baik ya. Oke, kita sekarang akan belajar logaritma. Tentunya ini materi baru buat kalian di kelas 10 ya. Karena materi logaritma tidak pernah kalian pelajari di SMP ataupun di SD. Nah, seperti apa konsepnya? Kita belajar konsepnya dulu, konsep dasar. Logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari pangkat. Misalkan kita punya perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini benar ya, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, 8 kalau kita nyatakan dalam 2 dan 3 sudah jelas 8 adalah 2 dipangkatkan 3. Sekarang kita mau cari angka 2 ya. 2 ini apanya 8 dan 3? Ada nggak operasi yang bisa nulisin 2 sebagai hubungan 8 dan 3 dari perpangkatan ini? Ada ya. Kita gunakan akar ya. 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, sekarang gimana kalau kita mencari 3? Ada enggak operasi matematika yang bisa menuliskan angka 3 ini sebagai hubungan 2 dan 8 dalam perpangkatan ini? Nah, 3 ini apanya 2 dan 8 dari sini? Nah, kita butuh alat ya. Kita butuh alat baru. Kita butuh operasi matematika yang baru untuk menyatakan 3 sebagai hubungan dari 2 dan 8 dari perpangkatan ini. Maka lahirnya yang disebut logaritma. Jadi 3 ini bisa dinyatakan sebagai 2 log 8 ya. Atau basisnya 2 log 8. Ini yang disebut logaritma. Nah, ini definisinya ya. Supaya lebih jelas. Kita misalkan punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C. A ini adalah basis perpangkatannya ya. Basis atau bilangan pokok, B eksponennya, dan C ini adalah hasil pangkat. Nah, jika A pangkat B sama dengan C, kita bentuk dalam logaritma, maka bentuknya seperti ini. Basis A log C sama dengan B. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. C ini disebut sebagai numerus. Dan B ini adalah hasil dari logaritma. Oke. Ini kalian catat ya, dan harus diingat. Nah, ini perlu dicatat ya, penting. Jadi bilangan pokok dari perpangkatan dijadikan sebagai bilangan pokok dari logaritma. Nulisnya agak ke atas ya, bukan sejajar. Kemudian C ini kan hasil pangkat. Hasil pangkat dijadikan numerus dalam logaritma. Dan B ini pangkatnya. Pangkatnya ditulis sebagai hasil logaritma. Nanti akan kita pelajari beberapa contoh. Nah, untuk numerus ini ada syaratnya. Sekarang syarat basis dulu. Tidak sembarang angka kita jadikan basis. Yang pertama, basis itu harus lebih dari 0, nggak boleh negatif, harus positif. Kemudian yang kedua, basis itu tidak boleh bernilai 1. Oke, syarat basis penting untuk anak-anak kalian ingat ya. Nanti digunakan di pertidaksamaan logaritma. Kemudian syarat numerus itu di sini ya. Numerus itu syaratnya harus positif juga. C harus lebih besar 0. Nah, sekarang kita coba latihan. Contoh 1. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Ada 3 bentuk perpangkatan. Kita akan tulis dalam bentuk logaritma ya. Kita gunakan definisi yang ini. Basis dalam perpangkatan kita gunakan sebagai basis logaritma. Jadi di sini basisnya itu 5. 5 dia akan menjadi basis logaritma. Kemudian numerus ini adalah hasil pangkatnya. Jadi 25 ini adalah numerusnya. Dan 2 ini pangkat atau eksponen, dia akan menjadi hasil dari logaritma. Jadi ditulis kalau dalam bentuk logaritma 5 pangkat 2 sama dengan 25 adalah basis 5 log 25 sama dengan 2. Oke. Kalau kalian mau ngecek lagi
bentuknya polanya itu seperti ini. Jadi 5 kalau kita pangkatkan 2, maka hasilnya itu 25. Benar ya? Nah, sekarang yang soal nomor 2. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi basis 2 log 32 sama dengan 5. Jadi kalau kita ubah ke pangkatan, 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Kemudian 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ini basisnya itu 7, numerusnya 49, dan hasil logaritmanya adalah 2. Jadi basis 7 log 49 sama dengan 2. Kalau dibalik jadi 7 pangkat 2 sama dengan 49. Benar ya? Oke. Nah, contoh kedua. Nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, ini sebaliknya. Kalau kita tadi ngubah pangkat logaritma, sekarang logaritma kita ubah ke pangkat. Caranya seperti yang tadi ya. Ke sini ya. Kalau misalnya ke sini, jadi basis hasil logaritma ini menjadi pangkat, dan numerus ini adalah hasil pangkatnya. Contohnya nomor 1, basis 2 log 16 sama dengan 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nomor 2, basis 5 log 625 sama dengan 4. Berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian yang ketiga, basis 2 log akar 2 sama dengan 1/2. Berarti 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan mencari nilai dari logaritmanya ya. Contoh yang ketiga, basis 3 log 27 sama dengan, ingat hasil dari logaritma. Contohnya yang ini, hasil logaritma itu apa? Hasil logaritma itu pangkatnya. Contohnya yang ini, 5 log 25 itu artinya 5 dipangkatkan berapa yang hasilnya 25. Hasilnya kan pangkat 2. Terus 2 log 32, artinya 2 pangkat berapa biar hasilnya 32, berarti pangkatnya itu 5. Jadi hasil logaritma itu adalah pangkat. Di sini basis 7 log 49 sama dengan 2. Artinya 7 pangkat berapa hasilnya 49. Maka jawabannya adalah 2. Nah, sekarang yang sini ya. Basis 3 log 27 nilainya berapa coba? Berarti 3 pangkat berapa biar hasilnya 27. 3 pangkat berapa coba? 3 pangkat 3. Nah, pangkatnya itu 3. Berarti hasilnya 3 gitu ya. Nomor 2. Basis 6 log 36. Berapa coba? Berarti 6 pangkat berapa biar hasilnya 36. 6 pangkat 2. Basis 4 log 64. 4 pangkat berapa biar hasilnya 64. 4 pangkat 3. Nomor 4. Basis 5 log 125 sama dengan 5 pangkat berapa biar hasilnya 125. 5 pangkat 3. Yang terakhir, basis 3 log 81 sama dengan 3 pangkat berapa biar hasilnya 81. 3 pangkat 4 ya. Nah, jadi gini ya. Kita cek lagi, 3 pangkat 3 hasilnya 27, bener kan? 6 pangkat 2 hasilnya 36. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 5 pangkat 3 hasilnya 125. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Nah, itu cara ngeceknya. Nah, pertanyaan sekarang, bisa basis 8 log 4 hasilnya itu berapa? Nah, 8 pangkat berapa biar hasilnya 4? Susah kan? Nah, untuk mempermudah perhitungan seperti ini, kita akan belajar beberapa sifat logaritma. Sekarang kita pelajari sifat-sifat logaritma. Oke, kita akan belajar beberapa sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, basis A log A. Ketika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah pasti 1. Ini sifat yang pertama. Contoh, akar 2019. Basis akar 2019 log akar 2019. Karena basis dan numerusnya sama, ini pasti hasilnya itu 1. Nggak usah kita hitung lagi. Gampang ya? Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, berapapun basisnya, A log 1 adalah hasilnya 0. Berapapun basisnya, asalkan tidak sama dengan 1 dan positif, ketika numerusnya 1, maka hasil logaritmanya itu pasti 0. Itu ya, pasti 0. Contoh, akar 2019 log 1.
maka hasilnya pasti 0. Sifat yang ketiga, ketika kalian menemukan logaritma numerisnya itu berupa perkalian, maka bisa kalian jadikan penjumlahan logaritma yang basisnya sama. Kan basisnya sama-sama A. Jadi penjumlahan logaritma. Ingat ya, perkalian numerus dijadikan penjumlahan logaritma. Basisnya harus sama. Contoh, basis 2 log 32. Ayo, tanpa gunakan sifat dulu. 2 pangkat berapa? Hasilnya 32. 5 kan? Pangkat 5. Jadi ini hasilnya pangkat 5. Oke, sekarang kita gunakan sifat yang ketiga untuk mencari hasilnya 5. Benar nggak hasilnya 5? Basis 2 log 32 bisa kita nyatakan 32. Kita bisa jadikan 8 kali 4 ya, perkalian. 8 kali 4. Nah, berdasarkan sifat ini, ketika numerisnya perkalian, kayak gini, kita jadikan penjumlahan logaritma. Jadi, basis 2 log 8 ini bisa kita nyatakan sebagai 2 log 8 ditambah 2 log 4. Basis 2 log 4. Basis 2 log 8. Ini bisa kita cari kan. 2 pangkat berapa biar hasilnya 8? 3. Nah, basis 2 log 4, 2 pangkat berapa hasilnya? 4. Maka hasilnya adalah 2. Benar kan? 3 tambah 2, 5. Oh, ternyata hasilnya sama. Seperti yang tadi ya. Pakai sifat ini, hasilnya sama. Jadi sifat ini terbukti benar. Oke, sifat yang keempat. Basis A log B per C sama dengan, nah tadi kalau numerisnya itu berupa perkalian, kita jadikan penjumlahan logaritma. Sebaliknya, kalau numerisnya pembagian kayak gini, kita jadikan pengurangan logaritma. Basisnya harus sama. Basis A log B per C sama dengan basis A log B dikurangi basis A log C. Nah, sifat-sifat ini berlaku sebaliknya ya. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, sebaliknya. Contoh, kita mau cari ini. Basis 3 log 18 dikurangi 3 log 2. 3 pangkat berapa yang hasilnya 18? Susah kan? Basis 3 log 2 itu juga susah. 3 pangkat berapa biar hasilnya 2. Nah, kalau kita carikan satu persatu, ini susah. Kita gunakan sifat yang ini. Pengurangan logaritma bisa jadikan pembagian numerus kalau basisnya sama. Ini kan basisnya sama, jadi bisa jadikan kayak gini. 3 log 18 per 2. Numerusnya kita bagi. Basis 3 log 18 per 2 dibagi 2. 18 bagi 2 berapa? 9 kan? Jadi ini 3 log 9. Sekarang setelah kita ubah, tinggal dijumlahkan aja. Bisa dicari kan nilainya? 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 2 kan? Oh, ternyata basis 3 log 18 dikurangi 3 log 2, hasilnya adalah 2. Oke, sekarang kita ke sifat yang kelima. Basis A log B pangkat N sama dengan N dikali A basis A log B. Artinya, ketika kalian menemukan logaritma yang numerisnya berpangkat, maka pangkat pada numeris itu bisa dijadikan pengalian dalam logaritma. Perhatikan ya, B pangkat N artinya numerisnya berpangkat N. N ini kita jadikan kali. Ya. Contoh, basis 2 log 32. Tadi kita sudah nyari hasilnya kan 5. Nah, kita akan mencari basis 2 log 32 dengan sifat yang ini ya. Hasilnya benar apa enggak? 32 itu bisa kita nyatakan dalam 2 pangkat 5. 5 adalah pangkat dari numerusnya. Berdasarkan sifat yang kelima, maka pangkat numerus kita jadikan perkalian. Jadi ini jadi 5 kali basis 2 log 2. Berdasarkan sifat yang pertama, A log A, ketika basis dan numerusnya sama, kan nilainya 1. Jadi ini 2 log 2, ini nilainya adalah 1. Ya. 5 kali 1, 5. Benar ya, sama. Basis 2 log 32 adalah 5. Kita cek. Ya. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Yang keenam sekarang. Kalau yang kelima itu yang pangkatnya kan hanya numerus. Sekarang gimana kalau basis dan numerus sama-sama berpangkat? Sifat yang keenam. Basis A pangkat M log B pangkat N. Nah,
pangkat pada numerus kita bagi dulu dengan pangkat basis, jadi n per m, lalu kalikan dengan logaritmanya. Jadi n bagi m bagi basis a log b. Contoh, kita mau nyari basis 8 log 4. Nah, kalau secara manual ini susah. 4 pangkat berapa hasilnya? 4 nih. Kita gunakan sifat yang ke-6. 8 itu bisa kita jadikan 2 pangkat 3 kan. 4 ini bisa kita jadikan 2 pangkat 2. Nah, di sini basis dan numerus sama-sama berpangkat. Kita gunakan sifat yang ke-6. N per M berarti 2 per 3. Jangan kebalik ya. Pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis. 2 per 3 dikali 2 log 2. Basis 2 log 2 kan nilainya 1. Berdasarkan sifat nomor 1. Jadi 2 per 3 kali 1. Jelas 2 per 3. Nah, itu adalah sifat ke-6. Kita lanjut sifat yang ke-7. Basis A log B kita bisa rubah menjadi 1 per B log A. Ya. Kita bisa menukar antara basis dan numerus. Caranya seperti ini. Basis A log B itu 1 per B log A. Contoh, kita mau nyari basis 8 log 2. 8 pangkat berapa yang hasilnya log 2? Kita gunakan sifat yang 7. Basis 8 log 2 itu sama dengan 1 per 2 log 8. Basis 2 log 8 berapa? 3 kan? Jadi sama dengan 1 per 3. Kita lanjut ke sifat yang ke-8. Basis A log B dikali B log C kali C log D sama dengan basis A log D. Asalkan ini yang berurutan sama ya. Sama-sama B, sama-sama C. Maka lihat awal dan akhirnya. Basis A log D. Contoh, berapa nilai dari basis 3 log 2 kali 2 log 5 basis 5 log 9. Ini kan sama. Sama-sama 2, sama-sama 5. Kalau kita cari manual 1 per 1 ini susah. Nah, ini kan susah kan ya. Nggak tahu. Tapi kalau kita pakai sifat yang ke-8, kita tahu. Langsung aja basis 3 log 9. Karena yang berurutan ini sama. Jadi 3 log 9, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Ya jelas, 3 pangkat 2. Kita sifat yang ke-9. A pangkat basis log B. Ketika ini sama, basis atau ya ini sama, lihat aja numerusnya ya. Maka hasilnya B. Contoh, 2020 pangkat basis 2020 log 2019. Ini kan sama. Ya udah, hasilnya pasti ini 2019. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ke-10. Basis A log B per basis A log C sama dengan basis C log B. Nah, ketika logaritma dibagi logaritma, beda dengan sifat yang tadi ya. Yang tadi dibagi numerus. Yang ini ketika logaritma dibagi dengan logaritma. Kita langsung lihat dari bawah ke atas. Jadi basis log B, C log B. Contoh, jika basis 2 log 3 sama dengan P dan basis 3 log 5 sama dengan Q, hasil dari basis 5 log 12, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggabungkan beberapa sifat logaritma. Penyelesaian basis 5 log 12 ini bisa kita nyatakan jadi basis 3 log 5. Basis 3 log 12 dibagi 3 log 5. Dengan sifat yang 10 ya. 3 log 12 dibagi 3 log 5 sama aja dengan 5 log 12. Ingat ya, dari bawah ke atas. Sama ternyata. Nah, yang 12 ini kita ubah menjadi perkalian. 12 itu sama aja dengan 3 kali 4. Tadi ada sifat basis A log B kali C. Ketika numerusnya dikali, maka kita jadikan penjumlahan logaritma. Basis A log B tambah basis A log C. Jadi yang ini bisa kita nyatakan dalam penjumlahan logaritma. Gimana? Basis 3 log 3 ditambah basis 3 log 4. 4-nya langsung aja diubah 2 pangkat 2. Nah, sifat berikutnya, ini kan ada pangkatnya ya, numerus. Basis A log B pangkat N. Pangkat pada numerus bisa kita jadikan kali ya. Jadi N kali basis A log B. Sifat keberapa tadi? Jadi yang ini bisa kita ubah menjadi kali.
basis 3 log 3. Nah, sifat yang pertama nilainya 1. Kemudian basis 3 log 5. Nah, kan Hi ya. 2-nya ke depan jadi kali basis 3 log 2. Kita nyari basis 3 log 2. Kita gunakan sifat yang ini, yang ketujuh ya. Basis A log B sama dengan 1 per basis B log A. Jadi 3 log 2 kita ubah menjadi 1 pas 2 log 3. 2 log 3 sudah ada, nilainya adalah B. Jadi ini kita jadikan 1 per B. Ini kita ubah menjadi 1 per B. 1 ditambah 2 dikali 1 per B dibagi Q. Nah, untuk mempermudah, ini akan dikalikan aja dengan P per P untuk menghilangkan pecahannya. 1 kita kalikan dengan P, itu P. 1 per P dikalikan dengan P kan 1. 1 kalikan 2 kan 2. Yang bawahnya Q kali P, P per Q. Ini adalah hasil dari proses 5 log 12 dinyatakan dalam bentuk logaritma ya. Itu adalah sifat-sifat logaritma, 10 sifat logaritma. Jangan lupa dicatat. Nanti saya coba kasih latihan soal supaya kalian gak bingung. Nanti kita bahas bersama ya. Oke, sekian.